Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah yang masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ketakwaan. Semoga dengan segala nikmat Allah curah limpahkan kepada kita hari ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Syukurnya dengan memuliakan bahagiakan orang lain, dengan bersujud, dengan bertilawah, dengan berbagi, dan berbagi nilai-nilai positif kepada saudara-saudara kita. Dan semoga Allah menerima syukur kita itu dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang satu di antaranya berhak masuk di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga Rasulullah berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyapa kembali Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, Hong Kong hadir pertama kali memberikan komentar dari Hong Kong, luar biasa. Anda Bunda Ucu pula, Masya Allah, guru saya dari Bogor, Buncu, membuat saya sungkan Bunda. Dan teman-teman dari Depok dan sebagainya, Sumedang di sini hadir, Riau dan teman-teman semuanya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita hari ini akan sharing kembali tentang Sahibi, tentang kita akan belajar tentang tadabbur dari sejarah Nabi. Masya ada Ustaz Abus juga. Ahlan Ustaz Abus. Nanti mohon diluruskan saat kalau misalkan kurang tepat Ustaz. Baik. Allahu Akbar, hadir Tuban juga. Saya dari Tuban. Baik, hari ini kita akan sharing tentang law of projection yang kita akan mentadaburi dari kemenangan-kemenangan dari berdasarkan nubuah Islamnya. Apa sih nubuah itu? Nubuah adalah kabar yang disampaikan Rasulullah melalui lisan Rasulullah, tapi belum terjadi gitu. Kayak misalkan satu yang terkenal adalah Latuf Tahnal Konstantinia. Konstantinopel akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Maka sebaik-baik Konstantin akan ditaklukkan. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan ikut dalam pasukan itu gitu. Yang pasukan menaklukkan itu. Maka Masya Allah, apakah terjadi di tahun para sahabat? Tidak. Di masa Rasulullah? Tidak. Tapi jaraknya sampai 800 tahun baru itu ditaklukkan. Tapi yang membuat positif adalah para sahabat semuanya, orang-orang muslimin, mereka berlomba-lomba untuk menjadi ini salah satu di antara menjadi orang manusia terbaik. Makanya berjuang bahasanya istilah lainnya, istilahnya Al-Fatih itu memantaskan diri untuk menjadi amir terbaik atau pemimpin terbaik dan menjadi pasukan yang terbaik. Karena apa? Karena penaklukan ini nggak mungkin ditaklukkan oleh orang-orang biasa-biasa saja. Dia butuh keimanan yang kuat dan dia butuh persiapan yang sangat dahsyat. Itu insya Allah. Dan poin dari law of projection adalah hadisnya Rasul, hadis ini indah dzanni abdi bi, hadis qudsi yang Allah menyampaikan, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepada diriku. Maka prasangka-prasangka kita, apa yang terdalam pikiran kita, ketika kita berpikirnya negatifnya akan keluar juga akan negatif. Kenapa? Setiap pikiran adalah doa. Maka yuk kita belajar lagi, semua yang kita baca, yang kita masukkan dalam hati kita itu adalah hal-hal yang positif gitu. Maka yuk kita tadabbur dari beberapa ayat di sini. Ada surat Ibrahim ayat 37. Ketika Nabi Ibrahim, bahasanya, kalau bahasa kita mungkin law of projection, tapi bahasa Nabi Ibrahim adalah the power of doa, kekuatan dari sebuah doa. Saya sangat senang dengan ayat ini dari surat Ibrahim ayat 37 itu. Ketika beliau menyatakan ketika meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tandus, tidak ada tanaman. Beliau tinggalnya sebelumnya di Palestina. Ketika lahir Nabiullah Ismail kecil, kebayang masa tunggunya, umur beliau udah 87 tahun. 87 tahun gitu, 86 tahun afwan, 86 tahun menunggu anak gitu kan, menunggu omongan, setiap hari beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, sampai beliau sepuh doanya itu terus, dan itu selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim. Dan Allah titipkan momongan pertama ketika beliau berumur 86 tahun. Nanti ketika momongan kedua Nabi Ishak berumur 95 tahun. Nah, setelah lahir ternyata ujiannya datang kembali. Datangnya adalah dengan beliau diminta untuk meletakkan anaknya ini, disayang-sayang dengan istrinya tercinta gitu, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Bayangkan dari Palestina, di sana banyak pepohonan,
disuruh ninggalin anak dan keluarganya di tempat yang sangat tandus, yaitu Bakkah atau kita sebut sekarang Makkah. Nah, saat beliau meninggalkan tempat itu, beliau tahu tempat itu tandus banget, nggak ada tanaman, nggak ada air. Sedangkan itu adalah sumber utama kehidupan seorang manusia. Ketika beliau meninggalkan, beliau tetap berdoa husnudon. Beliau law of projection dulu, membuat husnudon pada Allah. Beliau tetap berdoa sama Allah. Maka beliau mengatakan, pertama beliau menyatakan dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Rabbana ya Allah, inni askantu, aku meninggalkan sebagian keluargaku, di sebagian keturunanku. Di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Tapi ya tempat itu inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang mulia. Nanti kita akan mengenal namanya Ka'bah. Ketika belum meninggalkan situ, Ka'bah tidak tampak. Hanya memang ada pondasinya, cuma tidak tampak di mana posisi letaknya. Terus doa beliau lanjutnya adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah ya Allah hati sebagian manusia itu condong kepada mereka. Kalau secara logika, bahasanya nggak mungkin banget tempat yang sangat panas, tandus, nggak ada apapun di situ. Orang pengen datang ke situ, orang pengen menghadiri ke situ, nggak ada mungkin. Tapi kalau kita sekarang lihat saat ini, antrian waiting list untuk orang berangkat haji, itu 21 tahun di Depok dan Jakarta. Dengan adanya COVID saat ini bertambah lebih lama lagi, 2 tahun, karena 2 tahun tidak ada pemberangkatan. Dan pastinya waiting list itu ada banyak orang mendaftar pula, bisa lebih lama lagi, bisa jadi 25 tahun waiting listnya. Untuk apa? Untuk datang ke tembah yang kata Nabi Ibrahim, biwadin khairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang enggak ada tanaman apapun. Lembah yang tandus gitu ya. Tapi menariknya, LOP-nya Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka as-samarat, buah-buahan. Untuk apa? La'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Nah, menariknya di dalam ayat ini, dalam satu rangkaian yang sama, satu ayat yang sama, Nabi Ibrahim udah paham bahwa realita yang ada, Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya di sebuah lembah yang nggak ada tanaman di awalnya, yaitu biwadin ghairi dzi zar'in. Lembah itu nggak ada tanamannya, Bu. Tetapi di ujung dari ayat itu belum minta, ya Allah anugerahkan pada mereka buah-buahan. Sedangkan kita tahu buah-buahan itu dari pohon. Lah pohonnya nggak ada kok, mereka minta buah-buahan. Tapi Masya Allah kalau saat ini kita dapat ya ternyata. Kalau kita sampai ke Mekah, semua buah-buahan itu ada. Soal keluar di Masjidil Haram, masuk Zamzam Tower, di situ ada mallnya, mall sayuran, kita akan temukan situ betik, yaitu semangka yang besar-besar, ranum-ranum, buah-buahan, semuanya ada. Ada pohonnya? Nggak ada. Oh, tampakkan semuanya. Maka ketika kita berbicara tentang law of projection, the power of doa, mungkin bahasa yang lainnya gitu, kekuatan dari sebuah doa gitu. Maka jangan sampai kita membatasi doa-doa kita, doa dari keinginan-keinginan kita dengan keterbatasan kita. Maka bayangkanlah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Maka kita di sini mempelajari satu hal bahwa ini inda dzanni abdi bi. Aku kata Allah tergantung persangkaan hambaku kepada diriku. Maka berprasangkalah yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini misalkan ketika Allah uji kita dengan COVID gitu kan, mungkin ada yang dirumahkan dan sebagainya, maka tetap husnudzon billah. Jangan sampai kita berpikir Allah jahat sekali gitu ya. Ini anakku makan dari mana? Enggak. Oh, sudah menyiapkan suatu skenario yang sangat indah. Kalau saya udah bahasanya dalam bersyukur tuh udah lewat posisinya. Dulu termasuk orang yang kurang bersyukur gitu ya, kalau bahasa saya. Dengan apa? Dengan segala nikmat yang Allah berikan, saya pengen ke Mesir, ternyata Allah belokkan ke Libya. 2 tahun di Libya saya masih, ya Allah kenapa ke Libya, ya Allah pengennya ke Mesir. Setelah 2 tahun baru mensyukuri, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, untungnya ke Libya, bukan ke Mesir gitu. Yang pasti kalau ke Mesir juga pasti ada hikmahnya sendiri. Tapi memang yang terbaik bagi saya adalah ya Libya gitu. Qadarullah pernah juga ketika itu tidak punya pekerjaan gitu ya, dan sebagainya, sudah bismillah datang kepada Ustadz, saya pengen menjadi agen di travelnya Ustadz, silahkan datang. Qadarulahnya gitu, ketika nggak punya kerjaan udah lantang-luntung nyari-nyari gitu kan, ini nggak tahu rezekinya dari mana. Qadarullah baru nggak beberapa lama, berikan pilihan malah. Direktur utama bilang, Dok, kamu berangkat umroh ya gitu, nemenin jamaah, Masya Allah, dan sampai sekarang menjadi pembimbing haji dan umroh, bahagia luar biasa. Maka kembali ke sini, ketika Allah uji kita dengan sesuatu yang kurang bagus misalkan, tetap law of projection kita harus tetap positif. Apapun yang terjadi, semua harus positif.
Dan di antara law of projection dari kemenangan-kemenangan yang ada, kita akan membahas misalkan ada pembahasan tentang ketika Sayyidina Khalid bin Walid, panglima paling keren yang dimiliki Rasulullah dengan para sahabat, panglima perang yang nggak pernah kalah dalam peperangannya, sampai beliau dicopot di masa Sayyidina Umar bin Khattab karena selalu menang. Selalu menang maka dipecat. Kenapa? Karena pasukan, ada sebagian berkomentar, lanukhliba, kita gak akan pernah kalah kalau perang, pemimpinnya Khalid. Maka Sayyidina Umar merasa, oh ini ada sesuatu yang kurang bagus nih. Gimana ketika mereka menyandarkan perjuangan itu pada kemenangan dari panglimanya gitu. Itu Sayyidina Khalid bin Walid, harusnya kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada Ustadz Nasrullah di depan saya sedang main pingpong. Saya lagi di pesantren. Baik. Oke. Nah, ternyata ketika Sayyidina Khalid bin Walid itu, beliau biasanya sebagai seorang pedagang juga datang ke Persia dan sebagainya gitu, masuk ke Persia dan sebagainya. Beliau masuk ke sana itu dalam keadaan sebagai ya orang tamu biasa yang tidak pernah dianggap oleh orang Persia, bahkan dijajah juga tidak gitu orang Mekah. Tapi saat itu ketika orang-orang muslimin berpikir bahwa mereka meyakini satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Persia dan Konstantinopel akan ditaklukkan. Mereka mengolah udah gila nih Muhammad. Ngelawan kita ya di Mekah yang orang Quraisy saja mereka udah babak belur, apalagi mau ngelawan orang-orang Quraisy, ngelawan orang Persia. Tapi ternyata beliau berlinang air mata, menangis. Kenapa? Beliau menjadi pemimpin pasukan yang menaklukkan Persia. Ini loh nubuah yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Maka nubuah-nubuah itu yang ketika para sahabat mendengarkan nubuah ini, mereka kami beriman pasti akan terjadi. Maka ketika ada kisah tentang perang Khandaq itu adalah perang ketika pasukan muslimin yang hanya sangat sedikit ya jumlahnya 3 ribuan itu diserbu dengan 10.000 pasukan dari orang-orang Quraisy dan Bani Ghatafan. Maka perjalanan pasukan sudah bergerak dari Mekah. Rasulullah gimana kita? Apakah kita akan keluar? Maka ada ide dari Salman Al-Farisi, kita membuat parit ya Rasulullah. Kita membuat apa? Membuat benteng yang ke bawah. Loh kita buat benteng ke bawah. Nah saat itu ketika menggali benteng itu Rasul mengatakan ketika memukulkan batu terjadi 3 percikan. Aku telah diberikan kunci-kunci dari Kaisaran Syam. Terus pukul yang kedua kali ternyata diberikan kunci-kunci Yaman. Ketiga kali kunci-kunci Persia. Maka orang-orang munafikin mengatakan, Muhammad sudah gila. Mereka menghadapi Quraisy yang kecil dibandingkan Persia. Itu aja mereka harus menggali parit dalam keadaan lapar. Yang mana diceritakan saat itu makannya para sahabat itu diberikan minyak zaitun, setelah itu diberikan tepung. Yang nempel di tangan ini yang dimakan untuk 1 hari. Sisanya apa? Minum. Lah itu, Masya Allah, mereka membayangkan akan menaklukkan Persia, menaklukkan Yaman, menaklukkan Syria, Syam. Gila nih Muhammad itu. Tapi apa yang dikatakan para sahabat? Ya Rasulullah, kami percaya. Maka para sahabat berbahagia saat itu, Masya Allah. Kita akan melakukan itu semua ya Rasulullah. Jadi yang dilihat bukanlah realitas saat itu, bahwa sebenarnya mereka akan berperang dengan orang Quraisy, tapi mereka ada husnudzon billah, bahwa mereka buat LOP, Persia akan ditaklukkan. Dan ternyata pemimpinnya adalah sahabat Khalid bin Walid. Nah, ini menarik mungkin sebagai mukadimah kita. Maka ketika kita punya apapun yang kita impikan, gitu, bismillah, the power of doa itu penting. Contoh kemenangan yang lain, ini mungkin bagi sebagian ini kemenangan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu bermimpikan 2 hal. 1, ingin meninggal dalam keadaan syahid. 2, meninggal ya di kota Madinah. Maka para sahabat semua komplain, ya Rasul, ya Amirul Mukminin, engkau ingin syahid, tapi pengennya di kota Madinah. Kalau engkau pengen syahid jangan di Madinah, di mana? Di Persia sana. Ikut berperang di sana. Maka aku akan mendapatkan kesyahidan. Enggak mau. Aku pengen dekat dengan Rasulullah. Saking sayangnya dengan Rasulullah, enggak mau meninggalkan kota Madinah. Masya Allah, gitu kan. Maka ketika doa itu dikomplain oleh para sahabat yang lainnya, qadarullah Allah mentakdirkan yang lain dan doanya terijabah. Ketika beliau sholat subuh, beliau ditusuk dari belakang dan itu menjadikan beliau meninggal. Ketika beliau ditusuk terbangun dari pingsannya, maka beliau bertanya, apakah yang menusuk orang ahli sholat? Para sahabat mengatakan enggak, dia hanya pura-pura sholat untuk menusukmu wahai Amirul Mukminin. Alhamdulillah, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka beliau pun meninggal di kota Madinah dalam keadaan syahid. Kenapa? Syahid itu di bawah pedangnya orang-orang musyrikin, pedangnya orang-orang kafir, dan yang bunuh beliau adalah orang kafir, musuh yang menyusup ke kota Madinah. Dan di sini kekuatan of doa, the power of doa. Maka ketika kita berdoa, ketika kita berhusnudon, membuat prasangka, maka buatlah prasangka-prasangka terbaik pada Allah Subhanahu wa taala.
Itu mungkin sampaikan mukadimah kita. Setelah itu kita akan banyak diskusi. Karena pengalaman lalu lebih banyak diskusi pertanyaan. Oke, boleh ketika ada pertanyaan silahkan. Oke, sebelum ada pertanyaan, saya ingin menambahkan satu kemarin. Silahkan ketika pertanyaan kita akan diskusikan. Kemarin ketika ada salah seorang ibu bertanya kepada saya gitu kan, Ustadz, bagaimana dengan pendapat Ustadz? Ini ada orang-orang soleh, ini ada orang-orang yang rajin sholat sebagainya. Ternyata rezekinya kok pas-pasan Ustadz. Tapi itu ada orang yang dia aja nggak sunat, misalkan dia non muslim, dia nggak sholat gitu, nggak tobat sama Allah, tapi rezekinya melimpah ruah gitu. Maka saat itu mengatakan, ya itu pembagiannya dari Allah, Allah maha adil gitu. Saya ucapkan itu. Tapi ketika sholat maghrib di sini, sang imam membaca surat Al-Baqarah. Ya, saya dengerin aja ketika sholat maghrib, surat Luqman, gitu, memimpin imam. Maka ketika baca itu, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dibaca. Dan ketika Ibrahim berkata, ya Allah jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Dan anugerahkan kepada mereka buah-buahan. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi buah-buahan, kemakmuran hanya diberikan kepada orang yang beriman. Itu doa Nabi Ibrahim. Tapi kata Allah, qala wa man kafara fa umatti'hu qalilan. Kata Allah jawabannya ternyata nggak dijabah yang itu. Yang bagian khusus untuk orang muslimin saja, kata Allah, qala wa man kafara fa umatti'hu qalilan. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir pun aku berikan nikmat, tapi sedikit. Summa attaruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Setelah itu aku campakkan mereka kepada azab neraka dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka kita pahami satu hal bahwa di sini ketika Allah pertanyaan itu ternyata pernah ditanyakan Nabi Ibrahim kepada Allah langsung dan dijawab sama Allah langsung. Dan ini bahasanya the power of garpu tala, kekuatan dari garpu tala itu tidak hanya ketika membuka mushaf gitu ya. Ketika kita jadi imam, kalau Ustaz Nasrullah pernah menyontohkan Sayyidina Umar bin Khattab belum punya pertanyaan setelah ayat Al-Quran turun, jadi nggak mudah nih segala urusan. Tapi ternyata dijawab oleh Allah dengan surat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran agar engkau menjadi susah, tapi pengen mudah gitu. Ketika ayat itu turun langsung jelek, dijawab langsung sama Allah gitu. Itu mirip dengan garpu tala. Maka ketika saya mikirin jawabannya apa ya, ternyata pertanyaan dari ibu pernah ditanyakan Nabi Ibrahim kepada Allah langsung dan langsung dijawab. Ketika Nabi Ibrahim minta yang diberikan rezeki hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang kira-kira ahli taubat, gitu, taubatas gitu, taubaholik sebagainya. Ternyata kata Allah enggak, rizkiku juga bagi orang-orang kafir, cuman bagi mereka sedikit, cuman bagian dunia, bagi orang muslimin dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jika ada pertanyaan, Amir silakan. Afarat mungkin boleh pilihkan. Ada? Atau aman? Alhamdulillah. Ya, jelas ya, clear. LO ibadah haji keluarga. Amin. Lunas semua amanah. Amin ya rabbal alamin. Miliki mobil. Amin ya rabbal alamin. Ada LPP yang indah, Bu. Apa itu? Doain orang lain. Doa bil ghaib itu ketika kita mendoakan orang lain dengan cara ghaib. Saya sering itu memakai ini. Ya Allah, itu orang ada punya motor, ya Allah, belikan dia mobil ya Allah. Itu sebenarnya lagi doa buat diri sendiri. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain dengan sebuah kebaikan, itu malaikat ada di atas kita tuh mendoakan wa anta mislah dan engkau pun dapat yang sama gitu. Ketika kita mendoakan dia dapat mobil, kita insya Allah akan dapat juga mobil dari doa-doa itu gitu ya. Baik. Sambil menunggu. Bentar. Baik. Belum ada pertanyaan? Aman? Semoga Bu Andi di Subang. Salam kenal dari saya. Baik, salam kenal. Baik, sebentar. Bismillah ya Allah, kabulkan segala hajat dan doa sahabat-sahabatku. Amin ya rabbal alamin. Ibunya langsung praktek. Baik.
mendoakan orang lain agar mendapatkan pekerjaan karena dia di tempat pekerjaan yang sekarang tidak diperbolehkan pakai hijab. Amin ya rabbal alamin. Semoga rezeki Allah sangat luas Ibu. Bismillah insyaallah. Ya Allah izinkan Ustaz Ali umroh tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bareng-bareng ya. Nanti bareng Satnas. Itu menarik tahun lalu misalkan umroh dengan 300 apa namanya jamaah gitu kan. Itu udah hampir 90% pesawat keisi gitu ya. Allahu Akbar. Baiklah mungkin hadir. Baik. Kita akan sambil menunggu pertanyaan, mungkin sebelum diskusi ada ingin di-share sedikit. Dalam sini, oke. Atau misalkan ayat tentang Hudaybiyah, ketika terjadi peperangan Hudaybiyah, ketika para sahabat itu sebagian besar mungkin marah gitu ya kepada Rasulullah, kok kita sudah di pinggiran kota Mekah, kok kita harus kembali lagi. Maka saat itu sampai Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, Alastan Nabi, bukankah ini seorang Nabi? Kata Sayyidina Umar itu saking marahnya. Beliau tahu Rasulullah itu Nabi, gitu kan. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Tapi kenapa menanyakan itu? Saking keselnya beliau. Kenapa kita sudah di pinggiran kota Mekah nggak jadi masuk ya Rasulullah? Yaudah masuk saja, kita akan melaksanakan umroh. Tim Rasulullah membuat perjanjian yang membuat para sahabat kembali, nggak melanjutkan perjalanan untuk umrohnya. Gitu. Maka belum marah-marah sebagai para sahabat juga marah-marah. Bahkan di kejadian Hudaybiyah itulah pertama kalinya Rasul tidak ditaati oleh para sahabat. Ketika tidak ditaati oleh para sahabat itu, Masya Allah, disitulah Rasulullah menunjukkan keeleganannya. Beliau tidak marah kepada sahabat, beliau hanya diam masuk ke dalam tenda dan keluar lagi. Beliau memotong rambut beliau sendiri. Jadi Rasul minta para sahabat, ya sudah kita tahallul di sini. Para sahabat nggak biasa. Kita tahallul biasanya di tanah haram ya Rasulullah. Kok sekarang tahallul di tanah halal ya Rasulullah? Ini masih di luar kota Mekah. Maka nggak mau nurut para sahabat. Nah saat itu Rasul nggak banyak bicara, maka beliau praktek tahallul sendiri. Beliau potong dengan ada tukang cukur beliau, mencukur beliau. Setelah itu, apa yang terjadi? Para sahabat semua mencukur rambutnya masing-masing gitu. Sampai mereka malah bahkan berebutan. Nah menarik ya, dalam perjalanan pulang dari Mekah menuju ke kota Madinah gitu kan. Turun ayatnya, inna fatahna laka fathan mubina. Turun surat Al-Fatah, Fatuh Makkah, itu turunnya bukan ketika terjadi peperangan Fatuh Makkah. Tapi turunnya surat Al-Fatah itu ketika di Hudaybiyah. Ketika di Hudaybiyah ayat itu turun. Maka semua sahabat langsung bahagia luar biasa. Kemenangannya belum kelihatan. Belum nampak gitu ya. Kemenangan itu belum ada, maksudnya belum kelihatan di mata para sahabat. Yang tampak adalah mereka kalah dalam perjanjian ini, mereka harus pulang dari Mekah gitu kan. Tapi mereka semuanya bahagia. Kenapa? Mekah akan ditaklukkan. Dan ternyata benar gitu kan, dalam waktu 18 bulan atau 1 tahun setengah, Mekah ditaklukkan. Bahasanya kita adalah ketika Bapak Ibu mendapatkan sebuah musibah gitu kan, maka yuk tempelkan dalam diri kita adalah ini bagian bungkus permen. Kenapa ketika bungkus permen kita bahagia? Oh, kalau bungkus permen ini besar, bismillah, ini permennya di dalamnya juga besar. Inilah pelajaran tentang husnudzon billah gitu kan. Kalau bahasanya tadi dalam Hudaybiyah itu kan 18 bulan, Allah itu yang dekat banget gitu ya. Allah tampakkan itu, dan untuk yang kita gitu kan, kita nggak tahu kapan akan ditampakkan keajaibannya, ditampakkan permen manisnya. Tapi ala kulli hal kita selalu bersunudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam bisawab. Amin ya rabbal. Baik. Amin. Masya Allah, bahagia langsung ber-LOP mendoakan sahabat-sahabatnya. Semoga dengan hajat yang sama pun akan Allah mudahkan segala hajat-hajat kita gitu ya. Khususnya amanah, sebisa mungkin tidak membuat amanah itu membuat kita nggak nyaman di dunia akhirat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang belum tidak memiliki pekerjaan, insya Allah semoga Allah berikan pekerjaan dan semoga menjadi orang yang bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain. Baik, ada pertanyaan. Amin. Bu Hindun, Assalamualaikum. Bagaimana caranya supaya dosa kita diampuni? Supaya kita diampun, mana tadi? Dan terkabul hajat kita. Bagi Ibu supaya dosa kita terampuni, perbanyak taubat Ibu, taubatan nasuha. Pahami dulu ketika kita bertobat seperti Nabi Ibrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa Nabi Ibrahim, Nabi Adam.
Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Yang dimulai adalah garis kebenaran. Saya salah, saya salah. Ketika kita ingin tobat tapi mengatakan orang lain yang salah, maka tidak akan jadi tobat. Nabi Adam ketika beliau bertobat karena kesalahan mengambil buah khuldi itu, sebenarnya kan ditipu sama iblis. Tapi beliau tidak mengatakan iblis salah, enggak. Yang beliau katakan adalah saya salah. Kenapa saya mengikuti tipuan dari iblis, begitu ya. Maka pertama adalah salahkan diri. Kita belajar tentang garis kebenaran. Selanjutnya perbanyak dengan amal kebaikan. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau membuat amal-amal kebaikan untuk mengejar ketertinggalannya. Oke, selanjutnya Sanjay Pak Sani. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin naik haji plus dan punya pendapatan tabungan setelah pensiun ini. Apakah LOP-nya naik haji dan punya pendapatan atau jual rumah sebagai salah satu rumah turnuhun? Apakah LOP-nya naik haji dan punya pendapatan atau jual rumah sebagai baik, LOP-nya adalah standarnya Bapak, LOP-nya adalah melaksanakan haji. Jalurnya dari mana? Allah yang menentukan. Terus yang kedua, kalau kita bahasanya ikhtiar maksimal dulu. Mana yang sangat memungkinkan bagi kita, itu yang kita lakukan. Jadi bahasanya ikhtiar kita, urusan terkabul atau tidaknya urusan Allah. Jadi kita memikirkan adalah ikhtiar yang maksimal dulu, urusan terkabul tidaknya, itu urusannya Allah. Kalaupun itu tidak terkabul, ada hadis yang lain. Itu ketika orang-orang ahli syurga itu, nanti ketika yang mulai hisab mereka bahagia. Lu ini amalan apa? Ini pahala apa? Itu pahala doa-doamu yang belum Allah kabulin. Loh kok sekarang besar banget ini pahalanya, Masya Allah gitu kan. Kenapa? Allah tunda dulu, bahasanya didepositokan gitu kan. Maka berkembang terus menjadi sebuah kebaikan yang nanti ketika di akhirat, Masya Allah, kita akan bahagia. Bahkan ada sebagian mengatakan gitu kan, andai saja doaku semua tidak dikabulkan dan dikabulnya di akhirat. Mau saking besarnya pahala kebaikan ketika dibalas di akhirat. Maka LP-nya bismillah Pak naik haji segera mungkin. Tapi jalurnya dari mana? Itu urusan Allah. Saya naik haji jalurnya simpel banget loh Pak. Bahkan Masya Allah, masukin nama ke dalam undian, keluar nama, berangkat haji. Sebagai tenaga musiman haji, mahasiswa dari Libya untuk menjadi petugas haji untuk jamaah Indonesia yang ada di Saudi gitu. Menarik gitu. Dan alam urusan jalur itu kita nggak ngebayangin gitu ya. Itu urusan Allah. Tapi ketika kita bertanya, kita jalurnya bisanya dari mana? Oke, kalau misalkan bisanya ada pensiunan, oke bismillah dari situ. Kalau misalkan ada yang lebih cepat, ada kita punya banyak rumah mau dijual, juga dipersilahkan. Oke, Bonita Burhan, semoga sehatkan kembali mereka yang sedang kurang sehat. Amin ya rabbal alamin. Juga ketika dalam posisi saat ini sedang posisi kurang sehat, maka husnudzan sama Allah. Ketika Bapak Ibu sedang diuji dengan kurang sehatan, bayangkanlah di situ. Saya ketika sakit gigi itu kan Masya Allah gitu kan. Kurang sehat gigi itu cenut. Saya lagi ngebayangin di situ ada nanah yang keluar. Yang nanah itu adalah nanah dosa gitu. Dosa-dosa kita itu keluar dari situ. Berguguran di hadapan Allah gitu. Maka husnudzan sebagai ketika ujian COVID dan sebagainya, semoga itu menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, salahkan diri. Iya. Bahasanya mungkin salahkan diri kayak kurang kasar sekali ya. Mungkin bahasanya ada garis kebenaran ya. Garis benaran gitu ya. Budia, Masya Allah Budia. Guru saya ini. Budia. Ya mungkin bahasa lebih lembutnya garis kebenaran. Saya salah gitu. LOP semoga saudara-saudara Ustaz. Apakah orang yang putus asa masih mendapatkan pertolongan Allah dan dikabulkan doa-doanya oleh Allah? Ketika sudah putus asa maka selesai. Maka doa kita masih ada kemungkinan akan diberikan yang spesial, akan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik. Sampai kapan? Sampai kita gitu kan awal ijabah, atau ketika dia putus asa maka terlepas semuanya. Oke, ada satu doa. Doa ini yang doa bukan Ali Murtado, bukan Bapak Ibu semuanya, tapi doanya tidak hanya seorang nabi, bahkan disebutnya sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Setelah meletakkan anaknya tadi di Mekah, setelah itu beliau pulang kembali, setelah belasan tahun balik lagi. Pas balik itu sebenarnya buat ngecek apakah masih hidup atau enggak gitu. Kemungkinan besar dia sudah meninggal. Tapi ternyata Mekah berubah menjadi sebuah kota yang besar. Kaget beliau. Maka saat itu ujian-ujian baru datang kepada beliau gitu, ketemu dengan Nabi Ismail gitu. Maka doa kembali, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini ada Rabbana wab'ats fihim, ya Allah utuslah seorang utusan dari mereka gitu, dari keturunan ini. Rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Yatlu 'alaihimul kitab, yang akan bacakan pada mereka itu Alkitab, itu bacakan Quran, bacakan mushaf gitu. Itu berharapnya bisa jadi adalah cucu dari
Beliau yaitu siapa? Anaknya Nabi Ismail. Ternyata anaknya Nabi Ismail nggak ada jadi seorang nabi. Selanjutnya nggak ada nabi. Maka di Mekah itu turun kosongan nabi itu cukup panjang. Ternyata yang menjadi nabi jadi jalur Nabi Ishak gitu. Sedangkan doa itu turunnya kepada Nabi Ismail. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu nggak langsung diijabah sama Allah. Bahkan Ibnu Abbas menceritakan jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu terjarak 4.800 tahun. Jadi kebayang doa seorang nabi, Nabi Ibrahim gitu, ya Allah utuslah kepada mereka seorang rasul bagi mereka. Ternyata ketika itu turunan Nabi Ismail gak ada rasul lagi. Masya Allah gitu. Jaraknya kapan? 4.800 tahun. Baru doa itu Allah ijabah dengan lahirnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menariknya doa yang ditahan lama ini efeknya juga panjang. Dan ternyata doanya Nabi Ibrahim itu adalah Rasulan minhum yatslu alaihim. Seorang rasul dari mereka yang membacakan untuk mereka, membacakan kitab untuk mereka. Berarti risalahnya untuk mereka saja. Karena memang secara sistem kenabian itu biasanya seorang nabi akan menjadi seorang menjadi seorang utusan bagi setiap kaumnya masing-masing. Jadi ketika ada nabi selanjutnya maka expired, bahasanya nabi itu sudah selesai gitu tugasnya. Maka yang berpindah kepada syariat yang baru gitu. Kayak Nabi Isa ketika ada Rasulullah, maka syariat Nabi Isa harus berpindah kepada syariatnya Rasulullah gitu. Nah, setiap nabi punya batasan waktu dan punya batasan tempat. Tapi kodaruahnya ketika doa itu yang Nabi Ibrahim doakan untuk mereka, dari mereka dan untuk mereka saja, untuk orang Quraisy saja. Tapi ternyata doa dari doanya Nabiullah Ibrahim itu tercakup sampai kita sekarang saat ini. Ternyata Nabi Muhammad risalahnya tidak hanya untuk kaumnya saja, tapi untuk seluruh alam. Dan waktunya tidak hanya terbatas dengan sampai masa beliau saja, tapi sampai yaumul kiamah. Berarti kalau misalkan kita doa dan belum Allah ijabah husnudzon, bisa jadi Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik lagi. Wa a'lam bishawab. Amin. Ini Masya Allah doa COVID. Ustaz, apakah orang yang putus asa? Udah tadi cukup. Yang sahabat-sahabat sekarang banyak sekali di antara kita yang Allah uji dengan kurang sehat, maka yuk bismillah kita doakan bersama, semoga Allah kuatkan dan berikan keberkahan dari sakitnya itu. Semoga sakitnya membuat beliau lebih dewasa kembali dan lebih mensyukur nikmat Allah. Dan yang kedua menjadikan Allah menggugurkan dosa-dosanya. Dosa-dosa itu akan digugurkan ketika kita ridho. Tapi ketika kita qadar kurang sehat dan kita marah-marah sama Allah, Allah tidak akan pernah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita jadikan hati kita menjadi hati yang selalu ridho gitu ya. Betul Ustadz, saya juga berangkat haji dari jalur mengisi nama, nyetor persyaratan sebagai Masya Allah gitu, jadi petugas haji. Tuh ya. Jadi bismillah ya, jalurnya sangat banyak tuh. Baik, cukup ya. Oke, ini ada Bu Hasdayanti. Ustadz, bagaimana kalau misalkan keluarga saya belum mau sholat dan belum mau belajar ilmu agama, sementara saya ingin dia berubah dan belajar ilmu agama, maka Bu, yang bisa mengetuk hati beliau selain kita minta secara langsung gitu mendakwahinya, adalah kita juga nomor satu adalah mengetuk pintu langit. Yang membulak-bulakan hati itu adalah Allah. Maka mintanya sama Allah gitu. Oh alam, itu maka perbanyak mengetuk pintu langit, minta sama Allah. LOP langsung sama Allah. Ya Allah gitu. Minta agar diberikan hidayah kepada keluarga dekat ibu gitu ya. Ketinggalan tausiah apa itu LOP? Baik, LOP adalah law of projection. LOP itu apa yang ada di laptop gitu kan, ada proyektor nih, ketika kita nyolokin kabel ke laptop gitu kan, maka nanti semua yang tampil di laptop kita akan tampil juga di terproyeksikan dalam layar gitu kan. Maka ketika kita ganti kursornya, kita ganti gambarnya di laptop kita, maka yang di layar juga akan tampak. Maksudnya adalah apa yang kita pikirkan. Laptop itu seperti otak kita, pikiran kita, hati kita gitu kan. Nanti yang tampak di dalam kenyataan, yang tampak di proyektor itu kenyataan itu akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kenyataan yang baik, maka kita harus berpikir yang baik. Begitu Ibu, law of projection kira-kira gambarannya. Baik. Oh, Bu Dia, wow, Nabi Ibrahim 4.800 tahun. Ibu berapa tahun, Bu? Dapat ganti yang spesial kemarin ya, Masya Allah, Barakallah dengan mobil barunya. Semoga semakin tambah berkah.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman semuanya. Sudah jam 5:08. Semoga ada keberkahan, ada kebaikan dari sharing kita sore ini, dan Allah berikan keberkahan dalam hari kita, dan Allah diantaranya semoga rizkikan dalam hati kita menjadi orang-orang yang selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.